Izin bertanya Pak, apa prinsip kebenaran yang orang Kristen bisa ambil dari kisah pertengkaran antara Paulus dengan Barnabas di kisah 15 ayat 35 sampai dengan 41? Ya, mungkin dibilang pertengkaran istilahnya terlalu keras ya, tapi yang asli adalah mereka berbeda pendapat di sana ya. Nah, kita coba baca kisah 15. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Paulus dan Barnabas ini rekan pelayanan ya. Tapi dari ayat yang kita baca terlihat bahwa ada perselisihan di antara mereka ya. Di mana itu terkait dengan seorang yang namanya Markus. Markus inilah yang menulis Injil Markus ini ya. Nah, Markus itu kemenakannya Barnabas. Nah, rupanya Markus ini entah karena apa pernah meninggalkan rombongan Paulus ini dengan Barnabas. Sehingga begitu mau pelayanan lagi, si Barnabas mau mengajak Markus, tapi Paulus menolak, tidak mau. Nah, itu akar perselisihannya. Akhirnya mereka berpisah. Barnabas membawa Markus dan Paulus membawa Silas dalam pelayanan. Nah, ada perselisihan. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam pelayanan, tapi tidak terlepas dari perselisihan. Karena itu tidak aneh juga lah bahwa kalau di dalam pelayanan kita seringkali ada terjadi perselisihan. Tapi ketika ditanya apa pelajaran rohani yang bisa kita dapat dari perpecahan semacam ini, saya melihat bisa beberapa. Pertama, bahwa melakukan pelayanan itu harus serius, tidak boleh main-main ya. Penolakan Paulus atas diikutkannya Markus karena atau alasan dari Paulus itu adalah karena Markus ini pernah meninggalkan pelayanan. Paulus memandang pelayanan begitu serius dan dia tidak suka untuk melayani dengan orang yang seperti Markus, yang tidak serius atau dengan mudahnya meninggalkan pelayanan. Nah, pelayanan itu penting. Karena itulah maka kita harus serius di dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan piknik di mana kita bisa mengajak seadanya orang, sembarang orang untuk terlibat di dalam pelayanan. Pelayanan sebetulnya adalah peperangan rohani, sehingga justru orang-orang yang brengsek itu akan merugikan atau menghambat pelayanan. Jadi kita bisa belajar di sini itu bahwa melakukan pelayanan itu harus tidak boleh main-main. Ya. Yang kedua, berhati-hatilah dengan bahaya perpecahan, karena seringkali itu terjadi disebabkan oleh masalah sepele. Ya, kalau kita lihat ini masalahnya, ya memang masalah tidak terlalu sepele. Itu masalahnya cukup serius juga, tapi dalam banyak kasus pelayanan perpecahannya itu diakibatkan karena problem-problem yang sepele. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap bahaya perpecahan ini. Lalu yang ketiga, kita juga bisa lihat bahwa kalau terjadi perpecahan, ya usahakanlah supaya tidak terjadi kebencian. Ya, memang di sini terjadi perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Tapi Paulus membawa Silas, Barnabas membawa Markus. Tapi apakah setelah itu mereka bermusuhan dan berbenci-bencian, suka menjelek-jelekan satu sama lain? Ya, apakah Barnabas langsung naik status serang Paulus? Ya. Apakah Paulus naik status Facebook serang Barnabas? Kalau sekarang pasti begitu. Tapi ternyata tidak, ya. Faktanya di kemudian hari mereka masih sering
membicarakan satu sama lain, menyinggung nama seorang akan lain, tapi dengan nada yang positif. Bahkan belakangan Paulus menerima Markus. Ya, kita melihat beberapa contoh ya. 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Sekarang Paulus bilang jemput Markus. Artinya sudah baikan. Ya, walaupun mereka pernah berpisah, berselisih paham, tapi ternyata di kemudian hari mereka baik-baik saja. Lalu 1 Korintus 9 ayat 6. Ini kata-kata Paulus bicara soal hak sebagai rasul. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Aku dan Barnabas. Dia masih menyebut dirinya dalam hubungan yang baik dengan Barnabas. Di Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang padamu. Jadi Paulus bicarakan lagi soal Markus dan dia suruh orang Kolose terimalah dia. Ya. Lalu di Filemon ayat 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, teman-teman sekerjaku. Dia titip salam untuk Filemon, juga dari Markus. Jadi kita bisa lihat bahwa memang telah terjadi perpecahan, telah terjadi perselisihan, berpisah jalan. Paulus dan Silas, lalu Barnabas dan Markus. Tapi kalau kita lihat selanjutnya, kayaknya mereka tidak melibatkan kebencian dan dendam, saling menyerang satu sama lain. Tidak, ya. Mereka justru tetap melayani Tuhan dan pada akhirnya kelihatannya mereka menjadi akur. Walaupun mungkin tidak kembali dalam satu pelayanan yang Barnabas, tapi kita bisa lihat Markus ini akhirnya terlibat di dalam pelayanan Paulus juga. Jadi pelajaran yang kita bisa terima di sini adalah memang kita harus berhati-hati supaya tidak terjadi perpecahan. Tapi kalaupun perpecahan itu harus terjadi, maka tidak boleh di dalamnya melibatkan kebencian atau dendam, lalu akhirnya saling menjatuhkan, saling membicarakan secara negatif. Yang kita lihat, mereka masih saling membicarakan, tapi dengan nada yang positif. Itu pelajaran yang kita bisa ambil. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ezra. Tapi saya melihat, saya juga memiliki pertanyaan dari penjelasan yang sudah tadi Pak Ezra sampaikan. Kalau tadi ayat-ayat yang sudah Pak Ezra sampaikan itu menyatakan hal-hal positif yang disampaikan oleh kedua belah pihak setelah adanya perpisahan itu. Nah, ini menarik, yang saya ingin tanyakan begini. Ketika terjadi perpisahan, masing-masing pihak kemudian melakukan pelayanan, pergi melakukan pelayanan. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan ayat firman Tuhan yang menyatakan berdamailah dahulu dengan saudaramu sebelum kamu melakukan pelayanan. Bagaimana itu kita mensinkronkan, sedangkan yang tadi ayat-ayat yang Pak Ezra bicarakan itu mungkin diasumsikan setelah mereka sudah di dalam ruang pelayanan yang lain, kemudian hal-hal positif itu disampaikan. Kira-kira bagaimana? Ya, kita tidak tahu berapa lama mereka akhirnya berdamai. Tapi pokoknya pada akhirnya mereka berdamai. Memang pada saat itu mereka sudah masuk ke dalam pelayanan, tapi mungkin karena mengingat bahwa ayat itu, bahwa mereka harus berdamai dulu, baru melanjutkan pelayanan mereka. Ya, itulah sebabnya mereka berdamai. Jadi kita tidak tahu berapa waktu selang ada di situ, tapi pokoknya yang kita lihat faktanya mereka sudah berdamai. Berarti poin positifnya adalah bahwa pada akhirnya situasi itu kondusif kembali. Ya. Oke. Kalau sampai mereka bertikai lalu setelah itu terus melayani sampai 20 tahun kemudian baru ini, padahal sebenarnya memungkinkan untuk mereka berdamai, tapi tidak mau berdamai. Nah, itu jadi masalah. Oke. Ya.